Iya, progres fisika kita mulai dari nomor 51. Untuk soal nomor 51, paragraf pertama ini adalah keterangan, sementara pertanyaan intinya adalah di paragraf yang paling bawah. Jadi kita baca mulai dari paragraf bawah. Jika resultan gaya listrik pada partikel bermuatan listrik Q1 adalah seperti ditunjukkan pada gambar, maka tanda muatan pada Q1, Q2, dan Q3 secara berturut-turut adalah berapa? Nah, vektor F di sini itu adalah resultan dari dua vektor, itu jelas. Di sini Q1 dan Q2 akan mempunyai gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Kalau kita lihat dari vektornya, pasti nanti gaya F12 itu kemari, dia akan tolak-menolak, ya. Kemudian Q1 dengan Q3 itu akan tarik-menarik. Jadi kedua vektor itu diambil dari sini, sehingga nanti resultannya adalah ini. Nah, oleh karena itu kemungkinan sekali adalah bisa jadi Q1 itu positif, Q2 positif tolak-menolak, dan Q3 nanti di sini akan bertanda negatif karena mereka tarik-menarik. Kemungkinan kedua adalah Q1 ini negatif, Q2 negatif, Q3 positif. Jadi ada dua kemungkinan, plus plus min atau min min plus. Dalam jawaban yang ada adalah plus plus min, berarti jawabannya adalah B. Soal nomor 52 juga dalam ini kalimatnya yang perlu kita baca adalah dari pertengahan. Misalkan kita hendak mengukur beda potensial pada sebuah resistor R 0,5 kilo ohm dengan menggunakan voltmeter yang hambatan dalamnya 10 kilo ohm dan dipasang paralel terhadap resistor tersebut. Jika hasil pengukuran adalah 20 volt, beda potensial yang sesungguhnya pada resistor itu adalah berapa? Nah, pertama di sini pengukuran dilakukan dengan menggunakan voltmeter. Jadi ada sebuah resistor di sini diukur dengan voltmeter. Ya, ternyata hasil pengukurannya adalah 20 volt. Itu berarti di sini juga 20 volt. Ini besarnya 0,5 kilo ohm. Sementara ini 10 kilo ohm. Nah, dari hal ini bisa kita hitung berapa kuat arus pada voltmeter, berapa kuat arus pada resistor tersebut. Nah, pada voltmeter ini I sama dengan V per R. Berarti di sini kita buat nanti 20 per 10, tapi ini kilo ohm. Ini kilo ohm, sementara ini volt. Maka hasilnya nanti adalah 2 miliampere. Sementara untuk resistor ini, kuat arus yang ada di sini I sama dengan 20 dibagi 0,5 kilo ohm juga. Ini volt. Maka hasilnya ini nanti adalah 40 miliampere. Nah, dengan demikian di sini dia adalah 2 masuk, sementara di sini adalah 40. Berarti total masuk dari sini adalah 42 miliampere. Nah, sekarang kita gambarkan seandainya hanya resistor itu yang besarnya tadi 0,5 kilo ohm ini, nah, dilewati arus sebesar 42 miliampere. Maka nanti di sini potensialnya adalah V sama dengan I kali R. 42 miliampere dikali 0,5 kilo ohm. Sehingga nanti miliampere dengan kilo akan habis, maka potensialnya di sini adalah 42 kali 0,5, 21 volt. Inilah jawabannya. Nah, yang tersedia di sini adalah D. Ya, soal nomor 53 sekarang.
Nah, di sini adalah penggunaan amperemeter yang digunakan untuk mengukur kuat arus, tetapi kemampuan amperemeternya tidak cukup. Nah, soalnya langsung kita lihat mulai dari yang saya garis. Tersedia sebuah amperemeter yang memiliki hambatan internal 12 ohm serta batas atas ukurnya adalah 120 mA. Artinya jika amperemeter dilewati arus listrik lebih dari 120 mA ini, maka dia akan rusak. Jika diduga ada 200 mA, maka amperemeter harus disambungkan harus disambungkan dengan earsun agar amperemeternya tidak rusak. Jadi kondisinya sekarang ada sebuah amperemeter, saya gambarkan di sini. Ini amperemeter dilewati arus, nanti dilewati di sini 200 mA. Ingat ya, satuan miliampere. Sementara dia hanya mampu 120. Oleh karena itu kita harus buat cabangnya kemari agar sebagian arus lewat dari sini. Nah, ini nanti akan dialiri arus otomatis 80 mA dong. Nah, ini R-nya namanya RS. Kita mau tahu berapa besar RS ini. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu berapa potensial di amperemeter. Nah, di sini amperemeternya diketahui 12 ohm. Sehingga nanti boleh kita hitung di sini V sama dengan I kali R, berarti 0,12 ampere karena ini masih miliampere tadi ya, dikali 12. Maka hasilnya ini adalah 1,44 volt. Nah, dengan demikian potensial di sini juga di RS-nya ini sama 1,44 volt. Nah, dengan demikian bisa kita cari RS-nya di sini karena I-nya sudah diketahui 80 mA. Sehingga nanti RS itu sama dengan V per I, berarti 1,44 dibagi dengan 0,08 karena ini sudah ampere ya, maka nanti akan sama dengan 144 dibagi 8. Hasilnya ini nanti akan 18 ohm. Nah, sekarang ini permasalahan, apakah ini sebesar-besarnya atau masih sekecil-kecilnya? Nah, sekarang kita perhatikan. Seandainya R ini kita buat 20, apa yang akan terjadi? Maka nanti jelas nanti kuat arus yang ada di sini I sama dengan V per R, berarti V-nya 1,44 dibagi 20. Nah, bagaimana hasilnya ini nanti? Apakah ini lebih besar dari 80 atau lebih kecil dari 80 miliampere? Nah, ternyata dia lebih kecil ya, ini jauh lebih kecil dari 80 miliampere. Nah, kalau dia lebih kecil dari 80 miliampere, berarti nanti di sini lebih besar ya, lebih besar dari 120. Nah, efeknya dia dari rusak. Oleh karena itu, hambatan yang 18 ini boleh turun tapi tidak boleh naik ya. Jadi kalau naik nanti akan merusak. Oleh karena itu pernyataan atau jawaban yang sesuai adalah sebesar-besarnya 18 ohm. Kalau sekurang-kurangnya artinya itu paling kecil. Sementara yang kita peroleh itu harus paling besar, sehingga jawaban yang benar adalah yang C. Nomor 54. Resistor variabel adalah resistor yang hambatannya dapat diubah, sedangkan amperemeter ideal memiliki hambatan yang dapat diabaikan. Rangkaian berikut terdiri dari sebuah baterai E volt yang hambatan dalamnya adalah R kecil, sebuah resistor variabel R, dan sebuah amperemeter ideal yang A. Nah, tabel berikut menunjukkan nilai kuat arus terukur pada amperemeter untuk beberapa nilai hambatan R. Nah, pertanyaan, berdasarkan data pada tabel, GGL baterai adalah berapa? Nah, persamaan yang kita gunakan nanti di sini I sama dengan E per R tambah R.
Nah, kita ambil aja satu dulu ini dengan ini nanti, agar dapat dua persamaan. Sekarang kita masukkan ya, kalau I-nya 5, berarti R-nya 1 ya. Berarti boleh nanti kita buat di sini 5 sama dengan E per 1 tambah R. Nah, dari sini boleh kita lihat nanti E sama dengan 5 ditambah 5R. Dari yang kedua, I-nya di sini adalah 2, R-nya adalah 4. Berarti nanti di sini 2 sama dengan E per 4 ditambah R kecil. Nah, dari sini kita peroleh E sama dengan 8 ini ditambah 2R ya. Nah, ini bisa kita eliminasi. Nah, kalau kita eliminasi atau kita buat 5 tambah 5R akan sama dengan 8 tambah 2R. Nah, agar R-nya positif atau ya positif, maka nanti ini dengan ini kita pindahkan ke kiri menjadi 3R, dan angka 8 tetap kurang 5 jadi 3, sehingga R-nya sama dengan 1. Setelah dapat R-nya 1, maka kita masukkanlah ke persamaan ini atau persamaan yang ini. Berarti E sama dengan 5 tambah 5 kali 1, hasilnya 10 volt. Berarti jawaban yang benar adalah E. Ya, soal nomor 55. Sebuah partikel yang bermuatan listrik diasumsikan selalu membangkitkan garis gaya listrik. Garis gaya listrik itu berarah keluar dari muatan yang bertanda positif dan berarah masuk menuju muatan bertanda negatif. Menurut Gauss, banyaknya garis gaya listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan besar muatan yang dilingkupi permukaan tersebut. Perhatikan gambar garis gaya yang ditimbulkan muatan Q1 dan Q2. Pertanyaannya dari gambar adalah nilai dari Q1 per Q2 harga mutlaknya berapa. Nah, kalau untuk ini kita hitung aja garis gaya yang ditimbulkan oleh Q1. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti di sini nanti 13. Sementara untuk yang Q2 dia negatif, kita hitung ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti di sini adalah 13 per 10. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 56, kuat medan listrik. Udah kita sudah tahu rumusnya ya. E sama dengan, ini bisa dibuat menjadi E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Jadi nilainya ini sama dengan nilai K. Pertanyaannya, misalkan pada sumbu X di X sama dengan minus 2 meter ditempatkan partikel bermuatan Q1 plus 2 nanocoulomb. Agar resultan kuat medan listrik di X sama dengan 0 menjadi 0, maka di X sama dengan minus 3 harus ditempatkan partikel bermuatan listrik berapa dan tandanya bagaimana. Nah, kita gambarkan dulu garis sumbu X seperti ini. Pada X sama dengan minus 2, nah kita buat minus 2, misalnya di sini minus 2. Ditempatkan muatan sebesar plus 2 nanocoulomb. Sementara pada X sama dengan 0 itu nanti medan listriknya sama dengan 0. Nah, di sini E sama dengan 0. Maka di X sama dengan minus 3, di sini katakanlah minus 3, diletakkan muatan apa? Nah, pertama dari arah dulu ya. Kalau di sini ada muatan 2 nanocoulomb, maka nanti medan listriknya pasti arahnya kemari. Ini E1. Nah, untuk melawan ini berarti harus ada E yang arahnya kemari, ke kiri. Berarti muatan di minus 3 itu pada sumbu X itu harus minus. Nah, ini kita buat Q2. Kita belum tahu berapa dia.
Nah, dengan mengetahui bahwa di sini E sama dengan 0, itu berarti kesimpulan kita adalah bahwa E2 yang ada di sini itu akan sama dengan E1. Sehingga nanti persamaannya kita buat E1 sama dengan E2. Nah, di sini medan listriknya, ini jaraknya kemari adalah 2, sementara ini jaraknya kemari adalah 3. Dengan E1 sama dengan E2, maka nanti kita buat di sini K kali Q1-nya adalah 2 nanocoulomb per R kuadrat 2 kuadrat jadi 4 akan sama dengan K kali Q2 per 3 kuadrat adalah 9. Nah, kalau kita coret ini, di sini dapat 2, K juga kita coret, sehingga nanti 2 Q2 sama dengan 9. Jelas Q2 nya itu nanti akan 4,5 dan ini nanocoulomb. Kemudian ingat tanda di sini tadi sudah minus, jadi jawabannya adalah minus 4,5 nanocoulomb. Soal nomor 57, kita sudah tahu bahwa potensial di sini ini juga bisa diganti dengan K, V sama dengan K kali Q per R. Nah, misalkan pada titik A, B, dan C sebuah persegi masing-masing muatannya plus Q, min Q, dan plus Q. Jika panjang persegi itu adalah D, maka potensial listrik di titik D adalah berapa? Jadi boleh kita gambarkan dulu, kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, ini panjangnya D, ini juga D. Kalau ini titik A, ini B, ini titik C, berarti ada di sini plus Q, B-nya minus Q, dan ini plus Q. Ditanya berapa potensial di titik D. Nah, akibat dari A potensialnya positif, akibat dari C juga potensialnya positif, tapi akibat dari B itu potensialnya negatif. Jadi nanti ini bergantung kepada jaraknya. Nah, kalau ini besarnya D, ini juga besarnya D, pasti ini nanti D akar 2. Nah, potensial yang ditimbulkan oleh muatan A ini akan sama dengan potensial ditimbulkan oleh muatan C. Kenapa? Karena jaraknya sama dan besarnya juga sama. Sehingga nanti kalau kita buat nanti di sini VA itu akan sama dengan K kali Q per D. Sementara VB, nah itu K kali Q minus Q ya, per D akar 2. Sementara VC nanti K kali Q per D. Nah, ini dengan ini adalah sama, sehingga nanti V totalnya adalah K kali Q per D nih, dikali 2 ya, karena ini sama jadi ada 2 di sini kita buat, terus ini minus ya, hasilnya ini minus kaki per D akar 2, berarti di sini minus kaki per D akar 2. Nah, nanti kita keluarkan angkanya, yang kita keluarkan itu adalah kaki per D ya, kaki per D. Nah, di sini nanti ini dikali 2, ini nanti dikalikan dengan 1 per akar 2. Nah, berarti jawabannya adalah yang cinta. Ya, nomor 58. Nah, di sini langsung aja kita lihat ya pertanyaannya. Sifat-sifatnya kita udah tahu, mencari GGE seperti ini medan listrik, mencari potensial seperti ini. Kemudian ingat nilai yang 1/4 V ini adalah nilai K, ini juga nilai K. Maka jika E-nya 40 volt dan D-nya 20 cm, maka beda potensial antara A dan B adalah, terus siapa yang lebih tinggi? Nah, untuk menentukan siapa yang lebih tinggi, kita ingat arah medan listrik itu pasti dari positif dia menuju ke negatif. Jadi jelas nanti di sini titik A lebih dekat ke positif daripada titik B ini. Oleh karena itu udah pasti VA lebih besar dari VB.
Yang kedua, menghitung medan listrik atau menghitung potensial listrik, persamaannya adalah V itu sama dengan E dikali R, di mana R ini jarak, sering disebut D ya, boleh juga ini D, sehingga V sama dengan ini besarnya 40 dikali R-nya ini 20 cm menjadi 0,2 meter, nanti hasilnya adalah 8 volt. Jadi jawabannya 8 volt dan A lebih tinggi. Jawabannya adalah D. Untuk soal nomor 59, langsung kita bacakan dari pertanyaannya. Misalkan pada tiap titik A, B dan C sebuah persegi ABCD yang panjang sisinya D ditempatkan partikel bermuatan masing-masing plus Q. Usaha untuk membawa muatan plus Q besar dari tak hingga ke titik D. Nah, sekarang kita gambarkan dulu perseginya. Nah, di sini titik D ya, di sini titik A, B, C. Nah, di sini plus Q, di sini juga plus Q, ya. Di sini juga plus Q. Nah, nanti akan berpengaruh terhadap titik D, berapa potensialnya. Kalau ini D, ini D, ini D, maka nanti jaraknya ini adalah D akar 2. Nah, usaha rumusnya adalah W sama dengan muatan dikali delta V. Ini rumusnya. Nah, kita harus tahu berapa potensial di titik D. Kalau ada suatu titik yang sangat jauh, misalkan titiknya di sini, R sama dengan tak terhingga, maka di sini V-nya sama dengan 0. Sekarang kita mau tahu berapa di D. Nah, itu dipengaruhi oleh A, dipengaruhi oleh B, dipengaruhi oleh C. Nah, ini identik tadi dengan soal yang nomor 57 ya. Di sini V akibat A itu akan sama dengan K kali Q per D. Nah, sementara V di B juga ya, di sini V akibat C juga K kali Q per D. Sementara V akibat C adalah K kali Q per D akar 2. Nah, kalau kita hitung nanti berapa V totalnya ini, maka V totalnya adalah nanti seperti yang tadi ya, kita jumlahkan. Ini adalah 2 kaki per D dikurang atau ditambah di sini K Q per D akar 2. Nah, kalau ini nanti kita gabung, itu sama aja dengan V totalnya K kali Q di sini per D, itu nanti dikali 2 ditambah di sini pasti 1/akar 2. Sementara tadi jauh tak terhingga kecepatannya potensialnya adalah 0. Sekarang jadi ada potensialnya. Sehingga usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan sebuah titik ya dari sini sampai kemari itu adalah Q kali delta V. Jadi nanti di sini K kali Q, kalikan D Q kali Q per D kali 2 ditambah 1/akar 2. Nah, setelah kita peroleh seperti ini, maka jawaban yang sesuai adalah yang E. Nomor 60. Nah, langsung aja kita baca dari pertanyaannya ini ya. Titik A, B, C, dan D terdapat di daerah bermedan listrik E yang homogen. Sebuah partikel bermuatan Q akan digeser dari keempat titik tersebut. Pernyataan yang benar adalah A. Usaha menggeser muatan Q dari A ke D lebih besar dari usaha menggeser Q dari B ke D. Nah, A ke D dari sini kemari, nah itu beda potensialnya sama ya, karena potensial di sini di A dan B ini sama, baru potensial di C dengan D ini V nya sama ya, ini juga kemari V nya sama. Jadi ini kalau ini V1, di sini nanti V2, sehingga karena kita tahu usaha adalah Q kali delta V, maka memindahkan dari A ke C akan sama dengan memindahkan dari A
ke D akan sama dengan memindahkan dari B ke D. Nah, sementara di sini dikatakan ada perkataan lebih besar, berarti ini salah. Ya, ini tidak bisa ya. Ini salah. Kemudian usaha menggeser Q dari A ke D berbanding lurus dengan Z. Nah, Z di sini adalah yang ini jaraknya. Nah, sementara beda potensial delta V itu dipengaruhi oleh jarak E dikali R gitu ya. Nah, jaraknya itu adalah harus tegak lurus. Berarti yang tegak lurus adalah X. Beda potensial antara A dengan C sama dengan beda potensial antara B dengan D. Berarti dia dipengaruhi oleh jarak X, bukan jarak yang untuk si Z. Berarti ini salah. Nah, usaha menggeser Q dari B ke C berbanding lurus terhadap X. Iya, jadi ini persamaan ini tergantung beda potensialnya tergantung kepada X yang di sini tadi, sehingga hasilnya adalah C.